Nama saya Syukur Idaman Zelibu, penyaji pertama dari kelompok 10. Kami membahas tentang Konvensi Naskah Karya Ilmiah. Konvensi Naskah Karya Ilmiah adalah peraturan atau aturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga tertentu atau beberapa lembaga yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Dalam penulisan karya ilmiah memiliki beberapa bagian. Pertama, kelengkapan awal, kedua, kelengkapan isi, dan ketiga, kelengkapan akhir. Adapun bagian-bagian kelengkapan awal yaitu 1. Halaman judul pendahuluan. Halaman judul pendahuluan tidak mengandung apa-apa, kecuali mencantumkan judul karangan atau judul buku. Judul karangan atau judul buku ditulis dengan huruf kapital dan terletak di tengah halaman, hanya saja berada di posisi sedikit ke atas. Kedua, halaman pengesahan. Halaman pengesahan berfungsi sebagai pembuktian bahwa naskah karya ilmiah yang telah ditandatangani oleh pembimbing, pembaca, atau penguji dan ketua jurusan telah memenuhi persyaratan administratif sebagai karya ilmiah. Ketiga, halaman persembahan. Halaman persembahan, bagian ini tidak terlalu penting. Apabila penulis memasukkan bagian ini, maka hal itu dibuat atas semata-mata pertimbangan penulis. Halaman persembahan tidak melebihi 1 halaman dan hanya terdiri dari beberapa kata saja. 4. Kata pengantar. Kata pengantar berfungsi sama dengan sebuah surat pengantar. Kata pengantar adalah bagian karangan yang menjelaskan tentang alasan penulis tersebut menulis karya ilmiah. Setiap karangan ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan ilmiah, semua itu harus menggunakan kata pengantar. Sifatnya formal dan ilmiah. Kata pengantar harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. 5. Abstrak. Abstrak adalah sebuah paragraf yang mencakup atau ringkasan awal dari sebuah laporan atau penulisan karya ilmiah. Abstrak memiliki definisi, yaitu representasi dari isi dokumen yang singkat dan tepat. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rini Susvina, kami dari kelompok 10 dan saya akan melanjutkan materi teman kita Syukur. Selanjutnya yaitu daftar isi. Sepertinya daftar isi ini tidak lagi asing bagi kita dan bahkan kita sering mendengarnya. Mulai dari saat kita kecil, SD, SMP, SMA atau SMK, bahkan di saat berada di kampus saat ini yang namanya daftar isi itu tidak pernah asing lagi. Kita ketika membuat makalah, tentunya untuk membuat makalah tersebut lebih menarik, maka harus mencantumkan yang namanya daftar isi. Misalkan, bukunya setebal ini. Coba perhatikan bukunya setebal ini. Bagaimana orang dapat membaca ataupun mengetahui misalkan dia hanya mencari satu judul. Sedangkan bukunya juga setebal ini. Maka itulah kegunaan daftar isi. Dia mencantumkan secara garis besar apa saja judul besar yang ada dalam isi buku tersebut. Dan dia berada di halaman berapa. Misalkan judul yang kita cari yaitu karangan karya ilmiah. Maka tinggal kita membuka bukunya dan kita mencari judul karangan karya ilmiah. Dan dia berada di halaman berapa. Misalkan halaman yang berada saat itu yaitu halaman 69. Maka kita buka buku halaman 69. Jadi itulah kegunaannya. Mempermudah kita untuk mencari sebuah judul yang akan kita ingin ketahui. Selanjutnya yaitu daftar gambar. Daftar gambar juga sesuai dengan atau sama seperti daftar isi. Di dalam daftar gambar dia juga mencerminkan ataupun memberitahukan kepada kita secara baik apa gambar-gambar saja yang ada dalam buku tersebut. Apa rincian gambar yang ada tersebut. Misalnya tentang gambar mengenai karangan karya ilmiah berada di halaman 77. Maka kita tinggal membuka. Kita tidak perlu lagi bersusah payah. Mana sih gambar pertama? Apa sih gambar pertama dulu? Baru gambar keduanya apa? Tidak lagi. Jadi kita tinggal mencari gambar yang ingin kita cari. Misalkan gambar mengenai karangan karya ilmiah. Lalu kita membuka halaman yang tertera di sampingnya. Dan juga mempermudah kita untuk mencari tahu mengenai gambar yang akan kita ketahui.
Selanjutnya yaitu daftar tabel. Ini juga sangat mempermudah kita, teman-teman. Sebetulnya ini sudah sangat mempermudah. Karena daftar tabel ini juga memberitahukan kepada kita apa saja tabel-tabel yang ada di dalam buku tersebut. Apakah tabel-tabel misalkan mengenai skema apa saja yang ada dalam tersebut. Jadi dia mempermudah kita mencantumkan misalkan tabel yang ada dalam situ berada di halaman banyak sekali tabel. Tetapi misalkan kita tertuju pada satu tabel dan di sampingnya langsung dia berikan halaman. Dia mempermudah kita. Nah, selanjutnya yaitu daftar lampiran. Daftar lampiran ini juga memberitahukan kepada kita apa lampiran yang terlampir dalam buku tersebut. Biasanya ini dia berada di paling akhir, dapat berupa data-data ataupun mengenai nama ataupun mengenai foto-foto. Jadi dia melampirkan apa sih lampiran? Biasanya disebut dengan catatan kaki. Dia berada di paling bagian bawah. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman yang akhirnya yaitu bagian kelengkapan isi karangan. Apa sih kelengkapan dari isi karangan tersebut? Yang pertama yaitu pendahuluan. Ketika kita membuat makalah, tentunya yang namanya pendahuluan ini harus selalu ada. Karena di pendahuluan ini kita bisa mengetahui apa sebetulnya yang akan menjadi strategi kita pada bagian isinya. Biasanya orang bisa melihat dengan yang namanya dulu pendahuluan. Jika pendahuluannya mantap, pendahuluannya sesuai dengan yang dia inginkan, tentunya orang tersebut akan melanjutkan untuk membaca. Saya sendiri secara pribadi, jika saya melihat pendahuluannya menarik, bagus, sesuai dengan yang saya inginkan, kata-katanya tersusun rapi, pasti saya juga akan melanjutkan untuk membaca apa sih isinya. Kegunaan dari pendahuluan ini juga bukan hanya semata-mata dituliskan saja, tetapi mempunyai kegunaan. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia menarik perhatian pembaca atau reader untuk lebih memfokuskan untuk mengetahui apa isi karangan tersebut. Apa sih tubuh karangan tersebut. Yang kedua yaitu memfokuskan perhatian. Ketika perhatian kita sudah tertuju dengan sebuah materi ataupun isi pendahuluannya, maka tentu saja kita akan terfokuskan untuk melihat apakah isi, apakah tubuh karangan daripada cerita tersebut ataupun misalkan sebuah karangan karya ilmiah. Kalau mulai daripada dasarnya, itu tadi dasarnya adalah pendahuluan, jika dasarnya bagus, tentu saja kita akan tertarik perhatiannya untuk melihat ke selanjutnya. Yaitu juga pendahuluan ini juga tidak hanya ditulis secepat saja, misalkan karangan karya ilmiah adalah bla 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 begini dia karangan karya ilmiah, tidak, tetapi harus dibuat sedetail mungkin dan juga menarik. Bukan berarti dipaparkan segala sesuatu tubuh karangan, kesimpulan, saran, tidak, tetapi dia memberikan sebuah cerminan ataupun gambaran mengenai apa yang akan kita tuju pada tubuh karangan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai tubuh karangan. Nah, tubuh karangan ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Karena di tubuh karangan ini dia menjelaskan secara sistematis, dia menjelaskan secara baik dan betul mengenai apa sebetulnya problema, permasalahan, bagaimana solusinya, apa saja cara-caranya, macam-macamnya, bagiannya, unsurnya, dan lain macam sebagainya. Di tubuh karangan ini dia akan menjelaskan secara detail. Misalkan karangan karya ilmiah. Pada tubuh karangan dia akan mulai menjelaskan apa itu karangan karya ilmiah, apa unsur-unsurnya, bagaimana cara untuk membuat sebuah karangan karya ilmiah tersebut, dan apa saja unsur-unsur yang dapat mendukung daripada karangan karya ilmiah. Di sini dia bisa dikatakan hampir sempurna, bukan hampir sempurna, tetapi sudah mulai yang namanya kesempurnaan untuk sebuah materi tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jangan kita mengatakan setelah pendahuluan, daftar isi, lalu apa guna lagi dari kesimpulan? Sepertinya tidak ada guna lagi. Namun sebetulnya teman-teman dan juga guru kami, kesimpulan itu sangatlah penting. Itu adalah mungkin bagian terpenting. Kadang juga kita tidak mengetahui ya tentang seseorang. Mereka kadang tidak mempunyai waktu luang sama seperti kita. Jadi bagi orang-orang yang tidak mempunyai waktu luang, mereka bisa menggunakan yang namanya kesimpulan. Pada kesimpulan ini, itu juga bisa mempercepat orang untuk mengetahui apa saja garis besarnya.
Misalkan ketika kita SMK, ketika kita mempunyai buku cetak, kita akan melihat yang namanya rangkuman. Begitu juga dengan kesimpulan. Dia akan memberitahukan kepada kita apa saja kesimpulan dari segala sesuatu yang dibahas dari tubuh karangan dari atas. Selanjutnya yaitu bagian kelengkapan akhir karangan. Yang pertama yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini atau sering disebut dengan bibliografi, ini sepertinya tidak asing lagi. Daftar pustaka ini jika kita memulai dengan sebuah tugas, kita akan mencantumkan yang namanya daftar pustaka. Apa saja sih unsur-unsur daripada daftar pustaka? Di sini dijelaskan yang pertama itu nama pengarang. Nama pengarang ini juga penting. Kalau misalkan nama pengarang itu terdiri dari dua kata, misalkan Rini Suzwina, maka dituliskan Suzwina, Rini. Misalkan nama pengarang terdiri dari tiga orang, misalkan Rini Suzwina, Syukur Idaman, Mita Prilsanti, maka cara penulisannya itu Suzwina, Rini, DKK. Jadi nama pertama itu mewakili dari nama selanjutnya. Yang ketiga yaitu tahun terbit. Tahun terbit juga harus dicantumkan di dalam sebuah daftar pustaka. Tahun berapa dia diterbitkan. Selanjutnya yaitu judul buku. Judul bukunya itu, apa sih judul bukunya? Misalnya judul bukunya itu karangan karya ilmiah. Maka itu judul bukunya itu dicantumkan dan dicetak miring. Dan setelah itu kota terbitnya dan penerbitnya itu juga siapa. Selanjutnya yaitu lampiran data. Lampiran data ini hampir tumpang tindih dengan yang namanya catatan kaki. Ini bisa berupa misalkan seorang penulis ingin mencantumkan sesuatu lagi secara detail ataupun memberikan gambaran lagi, maka dia bisa memberikan di lampiran data. Dia bisa memberikan di bagian bawah mengenai lampiran data ini. Lampiran data ini juga sering disebut dengan appendix. Selanjutnya yaitu indeks. Indeks ini juga ini adalah memberikan kita mengenai apa saja istilah-istilah kata yang digunakan. Ini juga disusun dari secara alfabetis, mulai dari A sampai Z, secara berurutan, tidak terlewatkan satupun. Misalkan yaitu kata pertama, misalkan akustia. Akustia, kata istilahnya itu akustia, dan koma 2007. Jadi dia berada di halaman 2007. Istilah kata akustia itu berada di halaman 2007. Begitu juga dengan kata dari B sampai Z. Selanjutnya yaitu riwayat hidup penulis. Riwayat hidup penulis itu berupa tentang gambaran detail mengenai siapa penulis tersebut. Mulai dari namanya, di mana dia lahir, tempat dia lahir, apa saja pendidikannya, dan apa saja mengenai gambaran-gambaran tentang orang tersebut, mengenai pekerjaan yang pernah dia lakukan dan apa saja karya-karya yang pernah dihasilkan. Misalnya apa saja buku-buku yang pernah dia terbitkan, dia tulis, dan karya-karya yang lainnya. Baiklah teman-teman semuanya, begitulah penjelasan dari kami. Kami meminta maaf jika masih banyak materi yang masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih.